Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki permenungan iman Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya.
Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan.
secara khusus ketika kami kembali mengingat akan kematian Tuhan Yesus untuk memperingati Sabtu Sunyi pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, menolong kami untuk kami bisa memahami setiap firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-66. Matius pasal yang ke-27, ayat 57 sampai ayat yang ke-66. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah masih ada harapan. Saudara, memang khotbah yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai 66. Namun sumber yang saya ambil juga didapat dari Markus, Lukas, dan Yohanes sesuai dengan nats Yesus dikuburkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah saudara pergi ke pemakaman, melihat seorang yang dikuburkan? Apa perasaan saudara? Apa pikiran saudara ketika melihat orang tersebut dikuburkan? Saudara mungkin berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir, dan harapan atas orang itu yang dimiliki oleh keluarga, sahabat, ataupun juga orang-orang terdekatnya sudah hilang. Karena orang itu sudah meninggal, maka tidak ada lagi harapan atas orang tersebut. Nah, saudara, kira-kira hal inilah yang dialami oleh para murid ketika mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, dan mati pada waktu disalib. Nah, saudara, pada waktu itu murid-murid memiliki sebuah harapan yang begitu besar terhadap Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimanakah karya Tuhan Yesus ketika ia masih hidup di dalam dunia.
Mereka melihat Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh luar biasa, mampu untuk melakukan mukjizat, membangkitkan orang yang mati, orang yang sakit disembuhkan. Bahkan ketika mereka sedang lapar, saudara, mereka mendapatkan makanan. Saudara, mereka melihat bahwa Yesus itulah seorang yang dapat diandalkan dalam hidup mereka. Bahkan di dalam secara politik, saudara, mereka menginginkan Yesus itu mampu menolong mereka, membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Jadi saudara, kita melihat di sini betapa besarnya harapan yang dimiliki para murid ketika mereka melihat Yesus. Namun faktanya adalah Yesus mati. Yesus mati dan dikuburkan. Nah, saudara, hal inilah yang membuat mereka bisa kehilangan harapan. Karena mereka melihat harapan mereka sudah berakhir. Namun saudara, apa respon mereka ketika mereka kehilangan harapan itu? Ternyata yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati, mereka tidak mau untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dan menaruhnya di kuburnya. Mereka tidak mau karena mereka mengalami ketakutan ditangkap oleh tentara Romawi. Namun apa yang dapat kita perhatikan dalam bagian ini, saudara? Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang telah kita baca, maka kita mau belajar firman Tuhan melalui beberapa tokoh yang ditampilkan dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, mari kita bersama-sama melihat tokoh yang diwakilkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Saudara yang kasihi Tuhan, siapakah mereka? Saudara, mereka adalah ahli agama. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman spiritual yang baik. Namun kalau kita melihat bagaimanakah mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan supaya orang-orang Yahudi pada waktu itu dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak suka dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena mereka iri. Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Nah, oleh karena kebencian mereka itulah, saudara, mereka merancangkan satu hal yang sangat jahat bagi Tuhan Yesus. Mereka membawa Tuhan Yesus untuk disalibkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengar apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Di mana Tuhan Yesus harus menghadapi pengadilan yang sangat tidak adil. Dan salah satu orang yang mengadili Tuhan Yesus adalah Pilatus. Nah, saudara, hal inilah yang dialami Tuhan Yesus oleh perbuatan mereka. Dan oleh karena itulah, akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kebencian mereka kepada Tuhan Yesus tidak hanya sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka pun meminta kepada Pilatus untuk Pilatus memberikan penjaga-penjaga menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan tidak hanya menjaga, saudara, dimateraikan kuburan itu. Itu artinya apa, saudara? Bahwa tidak mungkin ada orang yang akan mengambil mayat Tuhan Yesus. Mereka khawatir sekali. Kalau mayat Tuhan Yesus itu diambil, maka murid-murid akan memberitakan bahwa Yesus itu bangkit. Dan hal inilah yang mereka sangat khawatirkan. Dan oleh karena itulah, sekali lagi saudara, karena kebencian mereka kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak peduli apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, kita melihat adalah tokoh Maria Magdalena dan Maria yang lain di dalam ayat yang ke-61. Selalu Maria yang lain ini adalah Maria ibu Tuhan Yesus. Selalu memang benar, kasih ibu itu sepanjang hidup, sepanjang jalan, saudara. Dan kita lihat di sini bagaimana Maria ibu Tuhan Yesus itu menunggui Tuhan Yesus ketika ia disalib, bahkan ketika Tuhan Yesus harus dikuburkan. Nah, saudara, inilah yang menjadi tanda
dari kasih seorang ibu yang bernama Maria ini terhadap anak yang dikasihinya. Ia menjaganya sampai kepada kuburnya. Yang kedua adalah Maria Magdalena, saudara. Maria Magdalena adalah Maria yang pernah mengalami pertolongan dari Tuhan. Di mana pada waktu itu Maria sedang dirasuk oleh banyak setan, saudara, dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, Maria adalah seorang yang pernah ditolong oleh Tuhan. Pengalaman itulah yang menjadikan akhirnya Maria Magdalena ini mengiring Tuhan Yesus. Dia menjadi murid Yesus yang setia. Tidak hanya kesetiaan itu ditunjukkan pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menunggui Tuhan Yesus. Namun juga pada waktu Tuhan Yesus akan dikuburkan. Saudara, kedua Maria ini adalah orang-orang yang menyatakan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara, mungkin juga harapan mereka hilang. Karena mereka melihat Yesus mati. Tetapi ternyata apa yang mereka lihat itu tidak memutuskan, tidak menghilangkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itulah mereka menunggu dengan setia. Yang ketiga adalah orang yang menguburkan Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, yang akan menguburkan Tuhan Yesus itu adalah Yusuf dari Arimatea. Namun kalau kita memperhatikan bagian yang lain, maka kita melihat bahwa Nikodemus juga membantu Yusuf dari Arimatea untuk menguburkan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama melihat siapakah Yusuf dari Arimatea ini. Selalu firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah salah satu anggota majelis agama yang dikatakan baik dan benar. Menarik sekali perkataan baik dan benar ini, saudara. Saudara, orang baik belum tentu benar. Namun Yusuf dari Arimatea dikatakan baik dan benar. Kalau kita memperhatikan kata benar, maka tentu saja benar itu bukan menurut pandangan dunia, tetapi pandangan Allah. Karena Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita memperhatikan Yusuf ini sebagai orang yang baik dan benar, maka sikap dia tentu adalah sikap yang baik dan benar di mata Allah. Nah, saudara, kebenaran di mata Allah ini karena memang Yusuf mengenal siapakah Allah. Ia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan, saudara, walau dia percaya kepada Tuhan Yesus, namun yang menjadi masalah adalah dia tidak berani untuk mengungkapkan dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Dia takut, saudara. Namun hal yang menarik adalah dalam kondisi dia yang takut sebenarnya, namun dia memberanikan diri meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus. Saudara, bukankah ketika ia memberanikan diri ini, maka orang-orang atau teman-temannya ini akan memberikan satu penghakiman kepada Yusuf. Tetapi dia, saudara, walaupun dia takut, tetapi dia memberanikan diri untuk meminta mayat Tuhan Yesus. Saudara yang kasihi Tuhan, tidak hanya itu saja. Kita melihat bagaimanakah Yusuf membelikan kain lenan yang putih bersih. Itu berarti ia mengorbankan sesuatu bagi mayat Tuhan Yesus. Yang kedua, ia memberikan kubur yang baru. Sebab kemungkinan besar kubur ini adalah kubur untuk dirinya sendiri. Namun dia memberikan itu bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, kita memperhatikan dalam bagian ini. Karena dia mengenal Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah guru sebagai Allah. Maka walaupun dalam kondisi yang menakutkan, namun ia rela menyatakan kasihnya untuk menguburkan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Nikodemus. Kalau kita memperhatikan, saudara, siapakah Nikodemus? Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita melihat bahwa Nikodemus juga termasuk seorang ahli Taurat yang menjumpai Tuhan Yesus. Pada waktu malam hari, ia menjumpai Tuhan Yesus, dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan
iman dan bagaimanakah seorang itu harus dilahirkan kembali. Nah saudara, Nikodemus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus malam hari karena ia takut diketahui oleh orang lain. Namun ketika ia melihat Yesus yang mati dan dikuburkan, maka ia memberanikan dirinya kembali untuk bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea mengapani dan memberikan ulasan ya bagi mayat Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau kita memperhatikan, ia membawa 50 kurang lebih sekitar 16 kilo ya minyak urapan. Nah, saudara, ini berarti Nikodemus pun mengorbankan sesuatu untuk menunjukkan kasihnya, cintanya kepada Tuhan Yesus. Kedua orang ini saudara mengalami siapakah Yesus, dan mereka rela untuk melakukan segala hal bagi Yesus. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita melihat dari ke tokoh-tokoh ini apa yang mereka lakukan ketika mereka sepertinya kehilangan harapan. Kedua orang Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Yusuf dari Arimatea, dan Nikodemus. Keempat orang ini saudara, walaupun sepertinya kehilangan harapan, namun mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Sabtu Sunyi, di mana kita diingatkan akan Yesus yang dikuburkan. Selalu kita tahu bahwa Yesus keesokan harinya, ya, pada hari Minggu dia bangkit. Kita tahu, saudara, karena kita telah membaca Alkitab. Namun kita memahami pada waktu itu murid-murid dalam kondisi mereka yang begitu kehilangan harapan, namun mereka tetap setia. Nah saudara, kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi saat ini, kita mungkin kehilangan harapan. Banyak hal saudara yang mungkin bisa membuat kita kehilangan harapan dalam dunia ini. Sakit penyakit, pekerjaan kita, permasalahan yang kita hadapi, yang sepertinya tidak pernah kunjung selesai. Kalau kita melihat kondisi dunia saat ini saudara, perekonomian yang kurang baik, kesehatan yang tidak baik, membuat kita bisa saja kehilangan harapan. Namun Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya mati, Ia bangkit. Kita tahu itu dalam firman Tuhan. Dan oleh karena itu, apakah kita mau kehilangan harapan? Karena kita percaya Yesus itu adalah Allah yang bangkit. Bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan Ia menang atas maut. Dan Ia akan bersama-sama dengan setiap orang percaya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita kembali merenungkan Sabtu Sunyi, marilah kita datang kepada Tuhan dengan segala keluh kesah kita, dengan segala pergumulan kita, dengan segala keputusasaan kita. Kita datang kepada Yesus. Biarlah Allah yang kita sembah, Allah yang kita kasihi, kembali memperbaharui hidup kita, kembali menolong kita untuk meyakini bahwa di dalam Dia ada harapan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang mengasihi kami. Ketika kami melihat Engkau yang mati di kayu salib, ketika kami melihat Engkau dikuburkan, kami tahu ya Tuhan, semua itu karena kami. Tuhan menanggung dosa kami. Tuhan terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan melalui momen Sabtu Sunyi ini, kami bisa datang kepadamu, membawa setiap pergumulan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Dan biarlah Tuhan mengingatkan kami
bahwa Engkau pun Allah yang bangkit, yang memberikan kepada kami kemenangan dan harapan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa dengan kondisi dunia yang masih di dalam kesulitan, khususnya Tuhan karena masalah pandemi ini yang membuat banyak orang mengalami pergumulan hidup, kesulitan hidup, dan bahkan juga mungkin Tuhan bagi orang-orang percaya, mereka pun mengalami hilang harapan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin segala sesuatunya, sehingga pergumulan ini dapat cepat berlalu. Tuhan, berdoa buat setiap orang-orang percaya di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Dengan iman mereka ya Tuhan, Kau kiranya meneguhkan. Walaupun mereka penuh dengan pergumulan, walaupun mereka harus mengalami banyak hal yang tidak mengenakan, tetapi biarlah mereka mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Tuhan nyatakan di kayu salib. Bapa di surga, terima kasih. Kami mempercayakan ya Tuhan setiap kami, setiap jemaat-Mu kepada Engkau. Engkau tahu pergumulan kami, namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, dipersilakan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Memasuki waktu hening, biarlah saudara sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia.
Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami, dalam Yesus kami memohon. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Dalam Yesus kami memohon. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk para penatua, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.